Oke, alhamdulillah ya kita masih diberikan kesehatan sama Allah sehingga kita masih bisa nih melakukan kegiatan kita seperti biasanya. Oke, anak-anak ibu semuanya sebelumnya udah pada kenal sama ibu belum? Oke, karena belum kenal, ibu perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nah, jadi perkenalkan nama ibu Maya Safrina. Kalian bisa panggil ibu Maya. Ibu adalah guru magang dari Universitas Syekh Kuala, program studi bimbingan dan konseling. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita membaca doa belajar terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya di sini siapa? Billy, Bu. Oh, Fatma ya? Billy apa Fatma? Billy wakilnya, Bu. Oke, tolong Kak Fatma boleh pimpin doa belajarnya? Boleh, Bu. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai belajar tentang hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, oh iya tadi kan kalian udah kenal nih sama ibu, tapi kan ibu belum kenal nih sama kalian. Ibu absen terlebih dahulu ya? Iya, Bu. Bentar ya. Fatmawati, Hadir, Bu. Willy, Hadir, Bu. Cut Putri, Hadir, Ibu. Rajudin. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah ya hadir semua ya kita hari ini. Iya, Bu. Nah, jadi hari ini Ibu akan memberikan layanan bimbingan klasikal dengan topik mencintai diri sendiri atau self love. Nah, tujuan Ibu memberikan layanan ini adalah agar anak-anak Ibu semuanya bisa mencapai pengembangan pribadi yang lebih optimal. Nah, Ibu akan memberikan bimbingan ini selama 45 menit. Maka dari itu, Ibu harap anak-anak Ibu semuanya bisa berpartisipasi dengan baik ya. Sepakat? Sepakat. Oke, nah sebelumnya anak-anak Ibu semua udah tahu belum apa itu self love? Belum, Bu. Cintai diri sendiri, Bu. Oke, bagus sekali. Siapa namanya? Aisyah. Berikan tepuk tangan buat untuk Aisyah. Nah, karena masih banyak yang belum tahu apa itu self love, nah, di sini Ibu akan jelaskan terlebih dahulu ya. Nah, jadi self love ini adalah sebuah konsep penghargaan, mencintai yang melibatkan penerimaan tanpa syarat terhadap kelebihan dan juga kekurangan yang kita miliki. Nah, self love ini sendiri tidak hanya tentang bagaimana kita itu merasa bahagia nih dengan diri kita sendiri, tetapi juga tentang bagaimana cara kita memberikan perhatian lebih terhadap diri kita sendiri, baik dari segi fisik, emosional, dan juga kesehatan mental kita. Oke, di sini Ibu mau tanya nih, anak-anak Ibu semuanya, ada yang tahu nggak gimana sih caranya kita itu untuk meningkatkan self love? Ada yang tahu? Atau Ibu tunjuk aja kali ya? Saya mau, Bu. Oh, oke. Coba, siapa namanya Kak? Icut. Oke, coba Kak Icu boleh berdiri aja Kak, biar berani. Tepuk tangan dulu untuk Kak Icu. Apa tuh Kak? Biasanya untuk self love ya. Biasanya kalau misalnya orang-orang yang self love kan dia kan nggak cinta diri dia ya. Jadi dengan kita seharusnya kita cintai diri kita sendiri, kita harus menyadari bahwasannya kita itu sempurna. Walaupun kita di dunia ini nggak ada yang sempurna, tapi kita tanamkan pada diri kita sendiri bahwa kita itu bisa mempunyai kelebihan gitu. Kita nggak usah kita jadi insecure sama orang punya kelebihan masing-masing, kita punya kelebihannya masing-masing gitu. Oke, benar sekali ya. Berikan tepuk tangan lagi untuk Kak Icu. Nah, jadi benar ya yang dikatakan oleh Kak Icu, kita itu harus menghargai dulu nih diri kita. Nah, jadi ada beberapa cara nih, cara-cara sederhana yang bisa kita lakukan agar kita itu bisa meningkatkan self love ini. Yang pertama itu adalah mengenali diri kita sendiri. Gimana caranya kita mengenali diri kita sendiri? Ini kita di sini kita itu bisa mulai memahami dan
sendiri. Nah, selanjutnya juga kita bisa mulai nih memaafkan diri kita sendiri. Gimana caranya dan kenapa kita harus memaafkan diri kita sendiri? Karena kita ini sebagai manusia tentunya pasti sering nih melihat kelebihan orang lain dan juga melihat kekurangan diri kita sendiri. Nah, dengan begitu tentunya pastinya kita akan mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal faktanya setiap orang itu tentunya memiliki kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Maka dari itu kita tidak boleh membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, kita itu juga harus percaya dan yakin bahwa kita itu bisa gitu. Nah, sampai di sini apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, baik. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video kasus dan Ibu harap anak-anak Ibu semuanya dapat menyimak dengan baik ya. Ya, Bu. Oke, sebentar ya. Kenapa kayak gini sih? Udah malu. Gini aja gak bisa. Aku sendiri, lu gak cantik. Rasa lu. Selalu bergerak dengan kehidupan yang sejak. Aku merasa seakan menjelang dalam keadaan sekelilingku. Tidak asik lagi. Perasaan itu menjadi teman dari ketakutanku selama bertahun-tahun. Dan aku khawatir tidak akan ada yang bisa menerimanya. Mungkin terlihat berlebihan dari sebagian orang. Tapi, aku tahu betul bagaimana rasanya kesempitan. Terlepas dari apa yang orang lain pikirkan, aku hanya ingin tetap menjadi diriku. Aku tidak perlu berubah untuk menjadi aku. Aku berusaha berhenti menyalahkan diriku atas hal-hal yang belum aku raih. Walau kenyataannya, mencintai diri sendiri itu lebih sulit. Jika aku tidak bisa mencintai diri sendiri, aku tidak akan pernah merasa cukup. Aku adalah diriku sendiri. Apa yang ada dalam diriku harus aku terima dan aku cinta seutuhnya. Nah, tadi kan kita sudah menyimak bersama nih video yang Ibu tampilkan. Sekarang Ibu mau tanya nih sama anak Ibu semuanya. Siapa di sini yang bisa mengambil kesimpulan dari video kasus yang Ibu tampilkan? Satu orang aja boleh? Ibu tunjuk aja ya. Coba Bang Willy. Boleh langsung maju ke depan aja Bang. Depan, ya. Berikan tepuk tangan dulu untuk Bang Willy. Baik, jadi yang saya dapatkan pemahaman saya dari video tersebut bahwasanya untuk meningkatkan rasa sayang kita, self-love kita terhadap diri kita sendiri itu kita tidak boleh yang pertama itu insecure, terus tidak boleh kita putus asa. Terus selanjutnya kita tidak boleh membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, di akhir juga yang perempuan itu tadi dia tuh disupport dengan temannya. Maka dari itu saya paham bahwasanya support itu sangat penting untuk meningkatkan self-love yang ada pada diri kita. Oke, bagus sekali ya. Beri tepuk tangan lagi untuk Bang Willy. Nah, benar ya yang dikatakan sama Bang Willy, kita itu harus mencintai diri kita secara penuh. Kita nggak boleh insecure, kita nggak boleh banding-bandingkan diri kita dengan orang lain, dan kita tuh nggak perlu nih mendengarkan komentar-komentar negatif dari orang lain. Oke, sekarang Ibu ingin membagikan anak-anak Ibu semuanya ke dalam 3 kelompok saja. Bagikan saja. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nah, boleh langsung dibantu aja.
tugas anak-anak ibu semuanya adalah mendiskusikan kasus yang ada dalam video tersebut dan menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja ini. Ibu bagikan terlebih dahulu ya. Mohon perhatiannya ibu dulu semuanya. Nah, jadi di sini kalian bisa mengisi nama kelompok, yaitu misalkan kelompok 1 tulis kelompok 1 dan seterusnya, dan di sini juga menuliskan kelas kalian, yaitu kelas 9. Nah, di sini selanjutnya kalian bisa membaca kembali kasus yang tadi di video yang mungkin kalian kurang paham, dan selanjutnya bisa menjawab pertanyaan yang ada di sini. Nah, di sini ibu harap anak-anak ibu semuanya bisa bekerja sama dengan baik dan tetap kondusif ya. Sampai di sini apa ada yang ingin ditanyakan? Oke, nah, kalau tidak ada, nanti kalau mungkin ada pertanyaan boleh panggil ibu ya, angkat tangan panggil ibu. Di sini ibu memberikan waktu selama 10 menit ya. Oke, selamat mengerjakan. Nanti kalau ada yang aneh bagi Bagus ya, lanjutin ya. Gimana, apa ada kendala? Ada Bu. Oke, bagus sekali ya, lanjutin ya. Oke, bagus sekali ya, boleh lanjutin ya. Nanti kalau ada yang nggak paham boleh panggil dulu ya. Paham kan pertanyaannya? Oke, bagus sekali, lanjutin ya. Bagus sekali, lanjutin ya. Bekerja semuanya ya, jangan cuma satu orang, kan ini tugas kelompok. Waktunya 5 menit lagi ya. Disimpulin aja. Dari satu kesimpulan dari pendapat kalian semua nanti di sini. Apa ada yang udah selesai? Satu lagi Bu. Oke. Waktunya 2 menit lagi ya. Ada yang udah selesai? Satu lagi Bu. Dipercepat ya, karena waktunya hampir habis ini. Semangat ya. Kak Fatma.
kelompoknya dulu ya. Kelompok 3 gimana? Kelompok 1 gimana, ada siap? Kelompok 2 Oke, perhatian anak-anak ibu semuanya, karena waktunya sudah habis, jadi sekarang ibu mau minta nih dari setiap kelompok perwakilan satu orang untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok mana dulu nih yang mau? Oke, silahkan maju kelompok 2. Baik, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, yang mana kami beri nama kelompok Kocerah. Bagus sekali ya. Ya, Bu. Nah, jadi kami akan menjawab pertanyaan berdasarkan kasus yang ada di sini dan video tadi. Yang sama, kasus di sini sama seperti video tadi. Nah, yang mana pertanyaan pertama, apa makna yang dapat kelompok ambil dari kasus yang dialami oleh Nisa tersebut? Jadi yang dapat kami ambil dari kasus tersebut, si Nisa itu mengalami merasa kehilangan dirinya yang dulu, dan si Nisa itu merasa kalau sekarang tuh dia udah gak berguna, dan si Nisa itu merasa tidak puas dengan dirinya yang sekarang, dan Nisa mengalami krisis identitas dan merasa terpisah dari versi dirinya yang lebih bahagia pernah dia alami dahulu kala. Kemudian yang kedua, bagaimana lingkungan yang tidak mendukung dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Nah, yaitu lingkungan yang mana karena adanya ucapan-ucapan lingkungan yang memberikan ucapan-ucapan negatif kepada seseorang, maka itu dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Dan yang ketiga, menurut kelompok apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya situasi seperti yang dialami Nisa itu? Nah, kita itu harus mencintai diri kita sendiri secara penuh, tidak hanya setengah, nanti udah sedih lagi. Jadi kita betul-betul harus mencintai diri kita secara penuh. Kemudian kita itu jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, terutama kekurangan kita dengan kelebihan orang lain. Kemudian kita harus senantiasa bersyukur. Jadi kita bersyukur dengan apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Sekian dari kelompok 2 Kocerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagus sekali ya dari kelompok 2 Kocerah. Nah, selanjutnya kelompok mana nih? Oh, oke, kelompok 3 boleh maju ke depan. Tetap kondusif ya anak-anak ibu semuanya. Perhatikan kawan yang di depan ya. Pertanyaan pertama yaitu apa makna yang dapat kami ambil dari kasus yang dialami oleh Nisa tersebut. Nah, bahwasannya perkataan ataupun candaan yang kita anggap biasa aja itu bisa berdampak besar kepada korbannya ataupun si ya. Terus candaan yang berlebihan juga terkadang dapat mengganggu mental orang lain. Yang kedua, bagaimana lingkungan yang tidak mendukung dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan yang tidak mendukung itu dapat itu berdampak pada kecemasan yang berlebihan, bahkan berujung pada depresi. Nah, yang ketiga, menurut kelompok apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadi situasi seperti yang dialami Nisa. Nah, pertama kita itu harus saling menjaga perkataan dan candaan kita. Yang kedua, setiap orang itu dia berguna, jadi setiap orang itu mempunyai kelebihan masing-masing, dan kita seharusnya self love, kita harus mencintai diri kita sendiri dan menghargai diri kita sendiri. Sekian dari kelompok 3 menyala. Oke, bagus. Terima kasih, Bu. Bagus sekali ya yang disampaikan oleh kelompok 3 menyala. Beri tepuk tangan dulu semuanya. Oke, sekarang boleh langsung maju aja kelompok terakhir, kelompok 1. Apa nih nama kelompoknya? Oke, bagus. Tolong diperhatikan temannya ya, jangan ada yang berbicara dulu. Ibu, izin kawan. Silakan, jangan lama ya, jangan ke kantin ya. Oke, kami dari kelompok 1 Baik Budi ingin memberikan jawaban kami. Yang pertama itu apa makna yang dapat kelompok ambil dari kasus yang dialami oleh Nisa.
Maka dari yang ketiga itu adalah kita harus mencintai diri kita sendiri. Kita harus menerima baik kekurangan dan kelebihan dari diri kita sendiri dan tidak mendengarkan omongan orang. Yang kedua, bagaimana lingkungan yang tidak mendukung dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang, yaitu lingkungan yang dimana kita sering dibicarakan, diolok-olok karena kekurangan kita dan sering direndahkan karena tidak seperti orang yang sukses. Yang ketiga, menurut kelompok apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya situasi seperti yang dalam ini bisa, yaitu mencintai diri sendiri, bersyukur, tidak mendengarkan omongan orang yang tidak bagus, dan selalu berpikir yang positif. Oke, bagus sekali ya. Beri tepuk mau dikelompokkan dulu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok anak baik budi. Nah, setelah Ibu melihat anak-anak Ibu semuanya mempresentasikan hasil diskusinya ke depan, Ibu rasa anak-anak Ibu semuanya sudah bisa paham dan mengambil hal-hal positif ya dari materi kita hari ini. Nah, di sini Ibu mau satu dari anak-anak Ibu semuanya untuk memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Ada yang mau? Atau mau Ibu tunjuk? Oke, Ibu mau ini abang ini siapa namanya? Raju. Oke, boleh ke depan, Pak. Perhatikan temannya dulu ya. Langsung Bu. Ya. Nah, jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari pelajaran hari ini, kita tuh harus berbanyak self love, harus peduli sama diri sendiri, jangan sering peduli sama orang lain. Terkadang kalau ada perkataan orang lain yang terlalu masuk hati, jangan terlalu dipikirkan karena bisa berdampak kayak kita jadi cepat berlebihan atau bisa jadi maka sampai depresi gitu. Dan juga kita harus hati-hati cari lingkungan karena lingkungan yang tidak baik itu bakal memungkinkan memiliki yang besar untuk menginginkan kita sebagai individu. Oke, bagus sekali ya. Beri tepuk tangan untuk Bang Raju. Silakan coba. Nah, jadi benar ya yang dikatakan sama Bang Raju, kita itu harus mencintai diri kita sendiri, tidak memikirkan omongan-omongan orang lain, dan juga tidak menjauhi lingkungan-lingkungan yang mungkin dapat memberikan faktor yang buruk, dapat memberikan dampak yang buruk nih bagi kita. Nah, sebelum Ibu tutup kegiatan kita hari ini, Ibu mau minta anak-anak Ibu semuanya untuk mengisi lembaran evaluasi hasil bimbingan klasikal. Ibu bagikan terlebih dahulu ya. Nah, boleh tolong perhatikan Ibu dulu. Nah, jadi ini adalah lembaran penilaian yang kalian berikan untuk bimbingan yang Ibu berikan pada hari ini. Nah, di sini kalian boleh mengisi nama, kelas, dan juga memberikan skor yang menurut kalian sesuai untuk pernyataan-pernyataan yang ada di bawah ini. Skor 1 dan 2 itu untuk cukup atau kurang, dan 3 dan 4 untuk baik. Nah, di sini anak-anak Ibu semuanya tidak perlu khawatir karena ini tidak akan mempengaruhi nilai akademik anak-anak Ibu semuanya. Sampai di sini apa ada yang ingin ditanyakan? Oke, waktu pengerjaannya Ibu berikan 2 menit. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan boleh panggil Ibu ya. Soal mengerjakan. Untuk skornya tidak perlu dihitung ya anak-anak semuanya. Ya, Bu. Bu, udah siap Bu. Oke, karena waktunya sudah habis, boleh tolong ketua kelasnya tadi mengumpulkan teman-temannya.
semuanya. Gimana sih perasaan anak-anak ibu semuanya setelah melakukan bimbingan sama ibu? Senang. Jadi lebih tahu. Menambah wawasan. Oke, bagus sekali ya. Nah, karena anak-anak ibu semuanya hari ini sudah sangat baik, sudah sangat hebat, ibu punya sesuatu nih untuk anak-anak ibu semuanya. Sebentar ya. Apa tuh Bu? Sebentar ya. Kira bisa makan gratis. Kasih dulu. Dapat. Oh, terima kasih Bu. Tidak ada. Memang tidak ada. Udah dapat semuanya kan? Oke, boleh disimpan dulu? Boleh. Nah, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita akan membaca doa